Pada suatu malam yang gelap, di tengah kota Jakarta yang sibuk, Andi dan Dika memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Bandung. Mereka berdua adalah sahabat lama, yang sudah biasa melakukan perjalanan jauh, tetapi kali ini, perjalanan ini terasa berbeda. Mereka berangkat sekitar pukul 1.00 malam, berencana tiba di Bandung sebelum subuh. Tak ada yang menyangka perjalanan malam ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Andi, yang duduk di kursi pengemudi, melaju dengan tenang, meski sedikit lelah setelah seharian bekerja. Dika, yang duduk di sebelahnya, lebih banyak diam, matanya sesekali menyapu jalanan yang sepi. Mereka melewati tol Cipularang, jalan yang terkenal dengan pemandangan indah di siang hari, namun kini hanya tampak gelap dan kosong. Cukup sepi malam ini, kata Dika, memecah keheningan. Ya, memang. Mungkin orang-orang lebih memilih tidur di rumah. Kamu jangan tidur ya, bisa-bisa nanti aku ngantuk, jawab Andi terkekeh. Cek, 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 suara itu terdengar jelas. Keduanya terkejut. Siapa itu? Ada yang di belakang kita, tanya Dika dengan suara bergetar. Andi menoleh ke kaca spion, namun tidak ada apa-apa. Jalanan tetap sepi. Aneh banget, ujar Andi, mulai merasa tidak nyaman. Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih lanjut, sebuah sosok muncul di depan mobil, melintas dengan cepat. Andi terpaksa menginjak rem dengan keras, hampir membuat mobil tergelincir. Aduh, ada orang, seru Andi, menahan napas. Dika langsung membuka pintu mobil dan berlari keluar dengan niat ingin membantu, tapi Andi menariknya kembali. Jangan keluar. Jangan, teriak Andi dengan suara lembut. Itu bukan orang biasa. Dika melihat wajah Andi yang pucat. Hatinya berdebar-debar, dan tanpa berpikir panjang, ia duduk kembali di kursi penumpang. Keduanya saling memandang dengan penuh kecemasan. Suasana menjadi semakin mencekam. Hujan semakin lebat, dan kabut semakin tebal. Ini gak beres, kata Dika pelan. Andi, aku rasa kita harus balik, deh. Gak enak ini, lanjut Dika dengan suara bergetar. Ada yang gak beres. Andi menunduk sejenak, berpikir keras. Ia merasa ada yang janggal. Rasanya, mereka sudah melewati beberapa kilometer yang jauh lebih lama dari biasanya. Mereka seperti terperangkap dalam suatu waktu yang tidak mereka kenal. Tiba-tiba, mobil mereka berhenti. Meski Andi sudah menginjak pedal gas, mobil itu tidak bergerak sedikitpun. Mereka terdiam, hanya mendengar suara hujan yang semakin keras. Andi mencoba menyalakan mesin kembali, namun mobilnya tidak mau menyala. Keadaan semakin mencekam. Kita harus keluar, seru Dika, kali ini dengan suara panik. Tidak, tunggu, jawab Andi ketakutan. Jangan keluar, Dika. Tapi Dika sudah tidak peduli lagi. Pintu mobil dibuka, dan ia berlari ke depan, di tengah kabut yang tebal, mencoba mencari jalan keluar. Andi, meski takut, mengikuti Dika. Mereka berdua berlari bersama, berusaha mencari sinyal atau tanda kehidupan di sekitar mereka. Namun, semakin mereka berlari, semakin mereka merasa seperti terjebak dalam ruang yang asing. Semua jalan seolah berputar kembali ke titik yang sama. Kenapa ini gak berakhir? Tanya Dika dengan suara gemetar. Hingga tiba-tiba, mereka melihat sebuah bangunan tua yang sangat mencolok di tengah. Sebuah rumah besar yang tampaknya sudah lama terbengkalai, tapi ada cahaya redup di dalamnya, seperti seseorang sedang menunggu mereka. Sepertinya. Kita harus masuk, kata Andi, suaranya penuh keraguan. Dengan langkah berat, mereka mendekati rumah itu. Begitu pintu terbuka, mereka langsung disambut oleh udara dingin yang menusuk tulang. Di dalam, lampu-lampu mati, dan hanya ada cahaya bulan yang masuk melalui jendela yang kotor. Mereka berdua merasakan ketakutan yang luar biasa.
Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara langkah kaki yang berat. Keduanya berbalik, dan di ujung lorong, tampak sosok hitam yang bergerak perlahan menuju mereka. Dengan tubuh tinggi besar dan wajah yang tidak terlihat jelas, sosok itu semakin mendekat. "Lari!" teriak Andi, seraya menarik Dika untuk berlari keluar dari rumah tersebut. Namun saat mereka berlari, jalan yang tadinya mereka lewati sudah tidak ada lagi. Mereka berputar-putar, hanya bisa melihat bayangan sosok hitam itu yang semakin mendekat. Tiba-tiba, mereka terperangkap dalam sebuah lingkaran tak terlihat, dan sosok itu berdiri tepat di depan mereka. Dengan suara berat, sosok itu berbisik, "Kalian tidak akan pernah sampai ke Bandung." Tiba-tiba keduanya terbangun di dalam mobil mereka, seolah semuanya hanya mimpi buruk. Hujan masih turun deras, dan mobil mereka bergerak seperti biasa, tanpa masalah. Namun, saat Dika melihat keluar jendela, ia melihat bahwa mereka masih berada di jalan yang sama, yang seharusnya sudah jauh dari tempat itu. Di luar, terlihat bayangan samar-samar di pinggir jalan, seolah mengawasi mereka. Dan itu bukan manusia. Tamat. Perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu beberapa jam, kini berubah menjadi perjalanan tanpa akhir, terperangkap dalam mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir.